Video yang direkam seorang pengendara ini memperlihatkan sebuah mobil dinas dengan plat hitam mengisi BBM subsidi Pertalite di SPBU Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Lasari, Tuban. Padahal nomor di plat mobil tersebut terindikasi merupakan kendaraan dinas pemerintah daerah. Namun kejanggalan terjadi saat mobil selesai mengisi BBM dan bergeser ke area pengisian nitrogen. Plat nomor kendaraan berubah menjadi warna merah. Ada dugaan pengendara mengganti warna plat untuk mengakali aturan larangan kendaraan dinas gunakan BBM bersubsidi. Sekretaris Daerah Tuban mengaku belum mengetahui secara detail peristiwa tersebut. Namun dia akan memeriksa apakah ada pegawai pemerintah yang mengganti plat mobil dinasnya. Sementara pihak Polres Tuban masih berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait masalah ini. Gantian itu memang benar berapa? Gantian. Jadi merah diganti hitam gitu. Kita ini sama ya apa makanya kan saya baik kasus ya itu kan enggak ada. Teman-teman seawal yang Pemkab enggak. Itu dari dinas apa, Pak? Saya enggak tahu kan. Makanya kan 18 kalau nggak salah Pak Sugeng. 18. Iya, 18 14. Apalagi 4 angka. Iya, itu dari warna merah terus ganti hitam isi bensin Pertalite, habis itu ganti merah lagi. Nah, ya makanya ini kan nanti kan kita lihat dulu lah. Nanti kami akan mendatakan, yang jelas kami persuasif dulu dalam hal penggunaan plat yang digunakan oleh Pemda. Kami berkolaborasi, kami nanti akan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah yang menggunakan plat-plat yang sudah ada. Sebenarnya yang boleh apa saja sih, Pak? Kalau untuk yang boleh secara teknis nanti kita akan sampaikan, kan udah banyak tuh langsung yang boleh seperti apa sudah ada aturannya dengan aturan lalu lintas yang sudah ditentukan. Pemerintah daerah menyatakan akan menelusuri dan memanggil pihak yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI AD menggelar rapat pimpinan TNI AD tahun anggaran 2026 dengan fokus penguatan program pemerintah dan sinergi nasional guna mendukung pembangunan dan tugas pertahanan negara. Rapim TNI AD dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dalam sambutannya, Kasat menegaskan bahwa Rapim TNI AD merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pemerintah. Kasat menekankan pentingnya sinergi, disiplin, dan inovasi seluruh jajaran TNI AD guna meningkatkan profesionalitas prajurit serta memastikan kontribusi nyata TNI AD dalam mendukung stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyampaikan apresiasi ke Presiden kepada TNI AD atas pelaksanaan berbagai program unggulan yang dinilai sejalan dengan kebijakan nasional. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggota TNI untuk dikirim ke Gaza. Menurut Maruli, pihaknya telah siapkan 5.000 hingga 8.000 prajurit untuk menjalankan misi perdamaian Gaza. Pengiriman pasukan BOP itu Pak ke... Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu begitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau mana? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa berarti kira-kira? Ya bisa satu brigade 5.000 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Tapi tahun ini pelibatan TNI dalam... Ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak ikut itu. Saya bagian penyiapan. Ya. Oke. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme itu seperti apa? Apakah disampaikan oleh pemerintah? Itu biar saja nanti dari Mabes TNI ya, Mabes TNI dari Kemhan biar. Kalau kami kan masih pembinaan Angkatan Darat, jadi
kita tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu. Tapi Pak, Ya, sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri pertemuan Konfederasi Buruh se-Asia Tenggara atau ASEAN Trade Union Council. Kehadiran Kapolri menjadi perhatian setelah Desk Ketenagakerjaan Polri mendapat apresiasi dari buruh ASEAN. Desk Ketenagakerjaan Polri dinilai memberikan mekanisme penanganan hubungan industrial yang cepat dan terstruktur. Sejumlah konfederasi buruh ASEAN menyatakan keinginan untuk belajar dari Polri terkait kinerja Desk Ketenagakerjaan. Sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani berbagai permasalahan hubungan industrial dengan lebih dari 144 kasus berhasil diselesaikan. Pembentukan Satuan Kerja Khusus Ketenagakerjaan Polri disebut menjadi yang pertama di dunia. Pelindungan untuk buruh wanita pertamanya karena permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di wilayah industri dalam wilayah buruh wanita. Jadi banyak hal dan tentunya ini menjadi PR kita ke depan untuk terus memperkuat Desk Ketenagakerjaan baik yang ada di Mabes, di Polda ataupun di Polres-Polres yang memiliki wilayah industri sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman buruh. Saya kira itu. Seluruh teman-teman Asia Tenggara menyampaikan hormat dan respek kepada Bapak Kapolri yang juga Ketua Dewan Penasihat KSPSI dengan dibentuknya Desk Tenaga Kerja. Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh. Pemirsa, jet tempur milik TNI Angkatan Udara mendarat dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera. Ruas tol disulap menjadi landasan darurat sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Ruas Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 228 hingga 231, jalur terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung, menjadi lokasi uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan memanfaatkan badan jalan tol sebagai landasan darurat. Dua jenis pesawat, yakni Super Tucano dan F-16, meluncur rendah, menyentuh aspal tol, dan berhasil melakukan pendaratan dengan presisi. Tidak lama berselang, pesawat kembali melaju dan lepas landas dengan sempurna. Uji coba dilakukan untuk menguji kesiapan infrastruktur sipil, khususnya jalan tol, agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan alternatif apabila dibutuhkan dalam situasi darurat. Sistem pertahanan yang bersifat semesta, artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja, tidak. Tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. TNI Angkatan Udara menegaskan, latihan ini merupakan bagian dari strategi besar pertahanan udara nasional, sekaligus kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat terjadi. Pemanfaatan jalan tol ini sebagai alternate landasan bagi pesawat-pesawat tempur bersifat sementara dan situasional, artinya tidak digunakan secara terus-menerus, kemudian apabila dibutuhkan baru kita gunakan, dan tentunya aspek lain adalah tidak merubah fungsi dari jalan tol ini sendiri. Selama kegiatan berlangsung, ruas tol ditutup sementara. Sterilisasi dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan dan kelancaran latihan. Dari Tol Trans Sumatera Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.